Halo semua, perkenalkan nama saya Rizka Putri Khairunisa, NPM 1119210155 dan rekan saya. Nama saya Wiedia Ilvi Dharma Putri dengan NPM 1119210215. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Kami di sini akan membahas tentang sistem ekonomi syariah. Quran dan Sunnah terbagi 3. Yang pertama akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Lalu, syariah terbagi nilai ekonomi Islam dan prinsip ekonomi Islam. Selain itu, keduanya berkaitan dari sejarah Islam. Nilai ekonomi Islam dan prinsip ekonomi Islam mempunyai metode dedukasi. Selain itu, Quran dan Sunnah mempunyai usul fikih dan qawaid. Di bawah usul fikih dan qawaid, terdapat fikih muamalah. Fikih muamalah terdiri dari konsumsi, produksi, distributor, makroekonomi. Dari keempat itu berkaitan dengan realitas ekonomi, metode induksi, dan teori ekonomi. Selanjutnya, prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah terbagi menjadi 8. Yang pertama, tauhid. Tauhid atau keimanan yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam kegiatan perekonomian, baik individu maupun kelompok. Serta pelaku ekonomi dan pemerintahan harus memegang erat prinsip ini agar perjalanan ekonomi sesuai dengan yang telah diajarkan dalam Islam. Yang kedua, maslahah dan falah. Dalam Islam, tujuan ekonomi yaitu untuk kemaslahatan umat. Jadi, dengan adanya ekonomi, diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Selain itu, dengan adanya kegiatan ekonomi, diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupannya yang lebih tinggi. Hal ini sering disebut dengan falah. Arti kata falah bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu dalam dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dilihat dari dimensi dunia, falah bisa diartikan sebagai keberlangsungan hidup, kebebasan dari segala bentuk kemiskinan, pembebasan dari segala kebodohan, serta kepemilikan dari kekuatan dan sebuah kehormatan. Sedangkan jika dilihat dari segi akhirat, falah diartikan sebagai sesuatu yang abadi dan mulia seperti hidup yang kekal abadi, kesejahteraan yang kekal serta kemuliaan yang abadi selamanya. Sedangkan untuk maslahat yaitu segala sesuatu yang membawa dan mendatangkan sebuah manfaat bagi semua orang. Jadi, pada dasarnya, segala aktivitas perekonomian tidak boleh memandang sebuah hal yang dapat merugikan suatu pihak dalam aktivitasnya, karena hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, khalifah. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa khalifah menjadi salah satu prinsip yang harus dipegang oleh ekonomi syariah. Karena kita tahu sendiri bahwasanya yang menjalankan roda perekonomian adalah sumber daya manusia yang ada. Tentunya hal ini menjadi sorotan khusus, di mana manusia harus menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini, di mana manusia harus menjaga dan memakmurkan bumi. Jadi, bisa disimpulkan dalam menjalankan roda perekonomian, manusia harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai Islamiah. Segala bentuk kecurangan atau penipuan dan perbuatan negatif lainnya sungguh dilayak. Inilah poin penting prinsip khalifah, yaitu manusia harus benar-benar menerapkan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan perekonomian dengan tujuan untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini.
Selanjutnya, al-amwal atau harta. Dalam hal ini, manusia hanya mampu untuk mengolah, matinya saja, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Hal ini muncul karena ingin merespon sistem konvensional yang mengatakan bahwasanya harta adalah kepemilikan absolut dan mutlak untuk individu itu sendiri. Tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Untuk itulah, dalam ekonomi syariah, konsep yang diterapkan adalah harta dalam bentuk apapun, berapapun jumlahnya, hakikatnya, semua itu hanya milik Allah semata, manusia hanya mendapatkan amanah darinya. Selanjutnya, adil atau keadilan. Keadilan di sini diartikan sebagai perilaku mana menempatkan suatu yang sesuai dengan tempatnya, di mana prinsip ekonomi harus menetapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang apapun, kaya atau miskin, dan harus mendapatkan pelayanan yang baik. Keadilan dalam ekonomi syariah diterapkan dengan tujuan agar semua masyarakat, semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan di antara satu sama yang lain. Lalu, ukhuwah atau persaudaraan. Ukhuwah atau persaudaraan merupakan salah satu tujuan atau misi adanya ekonomi syariah, di mana segala aktivitas ekonomi dilakukan agar umat manusia atau umat Islam menyatu dalam koridor yang sama untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran yang sama. Dengan hal ini, maka ekonomi syariah menekankan pada sosial bukan individual, karena pada dasarnya manusia hidup di dunia ini dengan tujuan bermanfaat bagi manusia dan saling menjaga tali silaturahmi. Selanjutnya, akhlak atau etika. Akhlak atau etika harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi Islam atau syariah. Etika yang sesuai dengan ajaran Islam sangat diperlukan dalam segala aktivitas atau kegiatan ekonomi syariah. Perlu kita ketahui bahwasanya ekonomi syariah merupakan salah satu jenis ibadah di bidang muamalah. Dari itu, tiap kegiatan ekonomi Islam atau syariah harus dilandasi dengan etika-etika atau norma yang baik, tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Ini yang menjadi perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Lalu yang terakhir adalah ulil amri atau pemimpin. Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian ekonomi syariah, harus melibatkan pemerintah di dalamnya. Selain itu, ekonomi Islam atau yang sering disebut dengan ekonomi syariah harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selama itu tidak lewat dari ajaran atau nilai-nilai Islam yang ada. Karena bagaimanapun yang memiliki kuasa atau hak lebih untuk mengatur jalannya perekonomian adalah pemerintah. Buruknya perkembangan suatu negara disebabkan oleh pemerintahannya. Jadi, bagaimanapun ekonomi syariah harus selalu melibatkan pemerintah dalam penjalanan ekonominya. Tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu di dunia ataupun akhirat. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Profesor Muhammad Abu Zahra mengatakan ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu 1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. 2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah. 3. Tercapainya maslahah
Para ulama menyepakati bahwa maslahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup 5 jaminan dasar, yaitu keselamatan, keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan harta benda. Karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu prinsip ekonomi syariah adalah pembagian kepemilikan yang mengedepankan keadilan. Artinya, keuntungan yang diperoleh oleh aktivitas ekonomi dibagi secara adil. Misalnya, dalam perbankan syariah, ada pembagian keuntungan untuk bank maupun untuk nasabah. Yang kedua, menggabungkan antara nilai spiritual dan material. Ekonomi syariah hadir sebagai wujud dalam membantu perekonomian para nasabah untuk mendapatkan keuntungan sesuai ajaran Islam. Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi dapat digunakan untuk zakat, infak, dan sedekah sesuai ajaran Islam. 3. Memberikan kebebasan sesuai ajaran Islam. Ekonomi syariah memberikan kebebasan kepada para pelaku ekonomi untuk bertindak sesuai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan perekonomian, dan kegiatan yang dilakukan haruslah positif sesuai ajaran yang berlaku dan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. 4. Mengakui kepemilikan multijenis, artinya bahwa kepemilikan dana dan harta dalam perekonomian sejatinya hanyalah milik Allah, sehingga dalam menjalankan perekonomian sesuai dengan ajaran Islam. 5. Terikat akidah syariah serta moral. Semua kegiatan ekonomi didasarkan pada akidah syariah dan moral untuk menyeimbangkan perekonomian. 6. Menjaga keseimbangan rohani dan jasmani. Tujuan perekonomian syariah bukan sekedar keuntungan fisik, namun diarahkan untuk mendapatkan keuntungan dan ketenangan batin di dalam hidup. 7. Memberikan ruang pada negara dan pemerintah. Perekonomian syariah memberikan ruang kepada pemerintah dan negara untuk ikut bercampur tangan sebagai penengah apabila terjadi suatu permasalahan. 8. Melarang praktik riba. Salah satu bentuk riba adalah penambahan pembayaran oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Dalam perekonomian syariah, praktik riba adalah hal yang dilarang. Sekian penjelasan dari kami. Kurang dan salah mohon dimaafkan, dan sampai jumpa. Terima kasih.